Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua suara Oma kedengeran? Kalau kedengeran jempolnya dinaikin semuanya. Jelas? Oke, jelas. Yang akhwat Medan jelas mana jempolnya? Jelas nggak? Oke, Bekasi jelas? Habis dari sini kayaknya mau ke Bekasi nih, ya. Insya Allah ya. Kemudian siapa lagi? Batam Akhwat, jelas jempolnya mana? Oke, jelas. BSD de Latinos, jelas nggak? Jelas. Jambi? Lafaz Jambi, Mas Lafaz Jambi? Kalau disapa pada sumringah nih, pada bahagia. Cijuruk Bogor. Cijuruk Bogor mana nih jempolnya? Oke. Di sini juga ada gabung rumah Quran yang lain ya, ada rumah Quran Al-Asy'ari. Assalamualaikum. Hai, makasih sudah bergabung. Di sini teman-teman tidak hanya rumah Quran Maskun Hufaz saja, tapi rumah Quran dari tempat-tempat yang lain ya, banyak di sini bergabung ya teman-teman semua. Maskun Hufaz Lil Atfal, Assalamualaikum. Maskun Hufaz Ikhwan Medan, Sungai Pua, Batam Ikhwan, Assalamualaikum. Teman-teman yang lagi jaga toko, yang lagi kerja, yang di kantor, teman-teman rumah Quran Amr bin As di Jambi, Assalamualaikum. Ya, teman-teman yang lagi dimanapun berada yang tidak bisa disebutkan satu persatu, ada yang lagi di rumah dengan tenang mengikuti kajian pada hari ini. Jadi langsung saja teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas mengenai rahasia di balik puasa. Supaya kita lebih bersemangat lagi, kita harus tahu keutamaan-keutamaannya secara singkat, hikmahnya seperti apa, manfaat dari puasa itu seperti apa. Langsung saja, Masya Allah, Uma ingin bercerita sedikit sebelum kita masuk dalam kajian kita pada hari ini. Dari kemarin ya, Uma sudah mulai merasakan, karena ini kan sudah mulai masuk Ramadan, jadi hatinya tuh jadi apa ya? Hatinya tuh jadi teman-teman merasakan nggak? Hatinya tuh jadi sayu gitu, hatinya tuh jadi gembira, tapi ada rasa haru, ada rasa pengen jadi orang yang lebih baik, pengen minta maaf kepada banyak orang gitu ya, pengen bisa menyambut Ramadan dan menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka kita lihat teman-teman semua, insya Allah dalam beberapa hari kita ini akan berada dalam satu bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Di mana di bulan ini kita minta kepada Allah agar Allah bantu kita untuk bersungguh-sungguh dalam puasa kita, dalam sholat malam kita, dalam baca Quran kita. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini bulan dari pembebasan dan pengampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan, bulan untuk kita memperbanyak sodakoh, bulan kita memperbanyak berbuat kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh lainnya, bulan yang dibukakan pintu-pintu surga, bulan yang dilipatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala kebaikan, bulan yang dimana dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi ada rasa haru ya ketika menyambut Ramadan itu ada rasa haru karena merasa bahwa ya Allah beberapa bulan kebelakangan ya banyak hal-hal yang mungkin saya perbuat yang membuat engkau murka ya Allah, yang membuat engkau um, marah ya Allah. Jadi tolong di bulan Ramadan ini bantu untuk bisa jadi lebih baik. Kita juga tahu teman-teman sekalian bahwa bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa umat manusia, bulan diangkatnya derajat, bulan diampuni dosa-dosa kita, di mana Allah memberikan hamba-hambanya berbagai macam kemurahan ya, bulan yang dimana pada bulan Ramadan ini menjadi salah satu dari rukun Islam, sehingga Rasulullah menyuruh kita untuk berpuasa, bulan di mana kita diberikan kabar gembira bahwa orang-orang yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya, bulan dimana kalau kita sholat malam dengan penuh keimanan, kita juga diampuni dosa-dosanya. Banyaklah Masya Allah ya, bulan dimana kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, bulan dimana kita bersegera untuk bertobat dengan benar-benar dari berbagai macam dosa, bulan dimana kita bersemangat untuk kita saling menasehati, untuk kita bersemangat untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bulan dimana kita amar ma'ruf nahi mungkar dan segalanya. Jadi itu luar biasanya bulan Ramadan. Saat ini izinkan Umar menyampaikan beberapa hadis yang sudah teman-teman tahu, tapi kembali mengingatkan diri kita, di mana hadis-hadis ini menceritakan atau menjelaskan kepada kita keutamaan-keutamaan dari Ramadan. Beberapa hadis yang Uma akan bacakan pada hari ini adalah salah satu hadis ya yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Rasulullah SAW bersabda sebagai murajaah bagi kita ya teman-teman semua. Apa kata Rasulullah? Puasa itu adalah perisai, tameng. Oleh karena itu, kalau salah seorang di antara kita puasa, jangan kita berkata-kata kotor dan jangan kita berlaku bodoh. Lagi puasa itu nggak boleh berkata-kata kotor, termasuk bertulisan di sosial media yang kotor. Dan jangan berlaku bodoh, kata Rasulullah. Jika ada orang yang memerangi kita, membenci kita, mencela kita, mencaci maki kita, maka kita mengatakan apa? Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi kita nggak ikut-ikutan kepada permusuhan, kita nggak mau ikut-ikutan dalam pertengkaran, kita nggak mau ikut-ikutan dalam um, kebencian. Kita adalah orang-orang yang sedang berpuasa. Apa kata Rasulullah? Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Di mana orang-orang ini meninggalkan makanan dan minuman dan nafsu syahwatnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meninggalkan makanan minuman karena Allah. Puasa itu untuk Allah, kata Allah. Puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku akan memberikan pahala karenanya, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Ya, nanti Uma akan jelaskan tentang utamanya puasa ini, tapi yang jelas di sini dikatakan bahwa puasa itu adalah perisai, dia tameng, dia benteng ya teman-teman semua. Dan itu yang membuat kita nggak mau ikut-ikutan dalam perbuatan-perbuatan buruk dan berlaku bodoh dan berkata-kata kotor. Hadis berikutnya teman-teman semua yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kesalahan seseorang terhadap keluarga, harta, dan tetangga, kesalahan-kesalahan kita akan dihapus oleh sholat, dihapus oleh puasa, dan dihapus oleh sodakoh. Jadi sholat, puasa, sodakoh itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang kita buat pada keluarga kita, harta, dan tetangga kita. Memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak sodakoh. Kemudian apalagi ya dalam hadis yang lain juga disebutkan sesungguhnya di surga itu terdapat satu pintu. Surga itu kan ada 8 pintu ya teman-teman semua. Salah satu pintunya namanya Ar-Royan. Nah, pintu Ar-Royan itu apa? Pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang rajin berpuasa akan masuk pintu khusus namanya pintu Ar-Royan. Ya, tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka. Orang-orang yang gemar puasa diberikan satu pintu khusus namanya Ar-Royan. Ketika di surga nanti akan ditanya, mana orang-orang yang gemar berpuasa? Lalu orang-orang yang gemar berpuasa itu mereka akan berdiri. Kemudian tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain orang-orang yang suka berpuasa ini. Dan jika orang-orang yang berpuasa ini sudah masuk, maka pintu itu ditutup. Tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Jadi pintu khusus orang puasa namanya Ar-Royan. Berikutnya apa lagi? Disebutkan juga dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, apabila telah datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para syaitan dibelenggu. Atau dalam hadis yang lain, Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang penuh keberkahan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan rahmat, Allah menghapuskan dosa, Allah mengabulkan doa-doa, Allah melihat kalian berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, dan Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi di bulan suci Ramadan, Allah membanggakan kita di depan para malaikat-malaikatnya. Maka diriwayatkan oleh Tabrani ya, Tabrani ini dikatakan, maka tunjukkanlah kepada Allah kebaikan yang ada di jiwa. Karena orang yang celaka adalah orang yang diharamkan rahmat Allah kepadanya. Kemudian teman-teman semua, Rasulullah juga ingatkan berkenaan dengan bulan Ramadan ini, sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kalian dan aku mensunnahkan kalian untuk sholat malam atau sholat tarawih. Jadi jangan meninggalkan sholat tarawih karena sholat tarawih itu hanya dikerjakan di bulan Ramadan. Teman-teman bisa melakukannya di masjid berjamaah atau bisa melakukannya sendiri, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman jangan pernah meninggalkan sholat tarawih. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan puasa dan mengerjakan sholat malam, satu kesatuan nih, puasa dan mengerjakan sholat malam, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau mau seperti bayi baru lahir, maka puasa dan sholat malam itu nggak boleh tinggal, satu kesatuan, nggak boleh lepas. Kemudian teman-teman semua, dalam hadis yang lain senada ya, kata Rasulullah apa? Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya kan? Dalam bunyi yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang bangun pada Lailatul Qadar. Nanti ada kajian khusus tentang Lailatul Qadar, teman-teman semua. Dengan penuh keimanan
dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan ampunan padanya. Tadi apa? Ada puasa, ada sholat malam atau tarawih, dan ketika Lailatul Qadar. Ketika menjalankan ini dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberi ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Bersih teman-teman semua dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang berpuasa dengan Ramadan dengan penuh keimanan, ya, mendapatkan pahala, mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi yang puasa, yang sholat tarawih, yang sholat di yang sholat di Lailatul Qadar, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya. Baik, itu dari sekian banyak hadis, banyak sekali hadis-hadis ya teman-teman semua, mau tidak sebutkan pada hari ini, tapi hadis-hadis ini sebenarnya sudah sering kita dengar, kita hanya murajaah saja untuk kita kembali bersemangat dan nggak main-main untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik, teman-teman, ada hadis yang tadi sempat Uma baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Jadi ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa itu dikhususkan daripada amalan-amalan lain. Allah sendiri yang akan membalasnya. Apa maksudnya? Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan membalasnya. Apa maksudnya puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa maksud dari kalimat ini? Lihat teman-teman sekalian, puasa itu dikhususkan untuk Allah dan Allah akan membalasnya. Maksudnya apa? Betapa mulia dan agungnya dan luar biasanya ibadah puasa ini. Kenapa? Ada apa dengan puasa? Pertama, alasan yang kuat kenapa dikatakan puasa ini untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ada apa dengan puasa? Apa keistimewaan puasa? Pertama, puasa itu berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Kenapa? Pertama, karena puasa itu tidak terkena riya. Sebagaimana amalan-amalan lainnya bisa dilihat oleh orang gitu ya. Kemudian ketika dilihat orang kita riak gitu. Sholat kalau di depan orang banyak mungkin kita bisa riak. Ngaji, baca Quran ketika di depan orang banyak mungkin kita bisa riak. Sodakoh ketika di depan orang banyak mungkin kita bisa riak. Tapi puasa itu rahasia. Dia amalan yang tidak terkena riak. Puasa itu orang nggak bisa lihat teman-teman semua. Ya, puasa itu tidak terkena riak. Makanya dikatakan amalan-amalan lain bisa terserang penyakit riak. Ya, ria itu apa sih? Kita tuh menjadi memperbagus-bagus amalan gitu. Ketika dipuji, dilihat oleh orang, nggak ikhlas kita menjalankannya karena orang lain, itu ria. Amalan-amalan lain dapat terserang ria. Maka puasa tidak ada yang dapat mengetahui amalan itu kecuali Allah. Puasa itu amalan rahasia, orang nggak tahu teman-teman semua. Maka Allah sandarkan puasa kepada dirinya. Ya, oleh karena itu tadi di hadis juga dikatakan mereka meninggalkan syahwatnya karena diriku. Kata Allah SWT. Maksudnya apa sih? Semua ibadah itu terlihat amalan-amalannya. Ibadah-ibadah lain itu terlihat. Dan sedikit sekali mereka yang selamat dari godaan riya. Berbeda dengan puasa. Puasa itu tersembunyi. Jauh daripada riya. Lebih dekat kepada ikhlas tentu saja. Kemudian tadi dikatakan juga, aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah SWT. Maksudnya apa sih? Seperti yang kita tahu teman-teman semua, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan, itu kita bisa terlihat ya dari penjelasan-penjelasan kadar pahalanya. Kita tahu bahwa kebaikan-kebaikan itu dijanjikan kalau kita berbuat baik itu 10 sampai 700 kali lipat ya kan. Kecuali puasa. Puasa dikatakan aku sendiri, Allah sendiri akan membalas puasa. Kalau kebaikan-kebaikan yang lainnya diinformasikan kita akan mendapatkan 10 sampai 700 kali lipat, ya kan? Dalam sebuah hadis dikatakan kalau engkau berniat jelek belum dilakukan, nggak dapat dosa. Kalau dilakukan niat jelek itu, dapat 1 dosa. Kalau nggak jadi melakukan dosa tersebut, dapat 1 pahala. Kalau kita berniat baik, sudah dapat 1 pahala. Dan melakukan kebaikan itu, maka bisa 10-700 kali lipat pahalanya. Tapi kalau puasa, dikatakan puasa itu Allah sendirilah yang akan memberikan balasannya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah memberikan balasan tiada batas untuk puasa, teman-teman semua. Ya, dalam hadis riwayat Muslim dikatakan apa? Semua amal Bani Adam dilipat gandakan kebaikan 10 sampai 700 kali lipat. Pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kalau kita berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman kecuali puasa. Maka puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala padanya. Maksudnya apa? Aku Allah ya, maksudnya puasa itu untukku, puasa itu untuk Allah. Maksudnya Allah akan memberikan pahala yang banyak tanpa menentukan kadarnya, bukan lagi 10 sampai 700 kali, tanpa menentukan kadarnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, dalam puasa itu apa sih? Dalam puasa itu kan ada sabar kan, menahan kan. Sabar itu adalah menahan lapar, menahan haus, menahan anggota badan dari berbuat maksiat, menahan amarah dan sebagainya. Pahalanya tiada batas puasa itu. Sesuai dengan surah Az-Zumar ayat 10. Dalam surah Az-Zumar ayat 10,
Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Puasa itu adalah yang menjalankan orang-orang yang sabar. Karena dalam puasa kita menahan segala sesuatu. Sama, sabar itu menahan segala sesuatu. Ya, menahan lapar, menahan haus, menahan marah, menahan berkata-kata kasar, menahan berjima suami istri pada saat puasa, menahan hawa nafsu, ya, dan segalanya. Jadi sesuai surah Az-Zumar ayat 10, orang-orang yang sabar ini, yang mampu menahan ini, dicukupkan pahala tiada batas. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Masya Allahnya luar biasa puasa. Puasa itu termasuk ibadah yang paling Allah cintai. Makanya dikatakan puasa itu untukku. Ya, Allah berfirman puasa itu untukku. Maksudnya apa? Puasa itu termasuk ibadah yang Allah sangat cintai. Ketika kalimat puasa untukku itu menunjukkan keutamaan puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat An-Nasa'i ya teman-teman semua, dikatakan hendaklah kalian berpuasa karena tidak ada amalan yang menyamainya. Wah itu dahsyatnya puasa itu, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini membuat kita lebih bersemangat untuk berkonsentrasi kepada ibadah puasa ya teman-teman semua. Setelah Ramadan berakhir nanti, mungkin puasa itu bisa terus kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Senin Kamis yang terbaik. Kalau teman-teman bisa puasa Daud, tambah puasa Ayamul Bid, Masya Allah. Saking dahsyatnya puasa ini ya. Tadi dikatakan puasa itu berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Allah sendiri yang membalasnya, artinya pahalanya nggak terhitung, tanpa batas. Bukan lagi sampai 700 kali lipat, Allahu a'lam, tak terbatas. Begitu ya teman-teman semua. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah mengkhususkan puasa untuk dirinya, untuk Allah daripada amalan-amalan lainnya. Maksudnya Allah mencintai sekali amalan ini. Allah kasih pahala tiada batas. Dan Allah lihat bahwa orang-orang yang berpuasa itu sangat terjaga keikhlasannya. Puasa ini rahasia, ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nggak ada yang lihat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang-orang yang puasa di tempat yang sepi, ya, di tempat yang sepi dia tetap tidak akan makan dan tidak akan melakukan maksiat, ya kan teman-teman semua? Biasanya, umumnya, orang-orang yang mentekadkan dirinya berpuasa, ketika dia berada di tempat yang sepi, dia pun tidak akan melakukan maksiat ketika dia sedang puasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya. Dia nggak akan makan, tetap aja dia nggak akan minum, dia nggak akan zina, dia akan berbuat hal yang buruk-buruk. Karena puasa itu telah menjadi perisai baginya. Dia tahu ketika orang berpuasa tuh dia semakin sadar bahwa Allah melihatnya walaupun di tempat yang sunyi. Dan Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Maka mereka meninggalkan, orang-orang yang puasa ini meninggalkan berbagai macam maksiat, makan, minum, jima, suami istri pada saat puasa atau berbuat buruk lainnya. Mereka meninggalkan karena mereka takut kepada Allah SWT. Maka karena ketakutan dia inilah yang membuat Allah berterima kasih atas keikhlasan orang tersebut dengan mengkhususkan puasa ini untuk Allah dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Jadi di sini sekarang kita sudah paham kenapa ada hadis tadi yang berbunyi puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya, saking luar biasanya amalan ini. Amalan ini rahasia, amalan ini terjaga keikhlasannya, amalan ini membuat dia tak berani melakukan berbagai macam maksiat, dan Allah berterima kasih untuk orang-orang yang telah melakukan puasa ini. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa menahan anggota badan dari berbuat maksiat kepada Allah. Sekarang, setelah kita tahu tentang puasa, kenapa puasa begitu istimewa, begitu khusus, sekarang kita akan bahas mengenai hikmah dan manfaat puasa. Apa sih hikmah dan manfaat puasa? Uma akan jelaskan sebagiannya teman-teman sudah tahu ya. Pertama, hikmah dan manfaat puasa. Pertama, hikmah puasa menggapai derajat takwa. Nanti kita akan bahas. Dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau teman-teman ingin lihat ciri-ciri orang bertakwa, teman-teman bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ali Imran 133 sampai 135. Ad-Dariyat ayat 15 sampai 19. Itu karakter-karakter orang-orang bertakwa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi, kembali lagi. Al-Baqarah 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan hikmah puasa.
agar seseorang bisa menggapai derajat takwa, derajat yang mulia. Kenapa? Karena dalam puasa, orang-orang akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka inilah yang disebut dengan takwa. Orang-orang yang puasa cenderung melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Inilah yang kita sebut sebagai takwa, teman-teman semua. Takwanya apa aja sih? Kita lihat dalam hal-hal seperti apa. Takwanya tuh orang-orang yang puasa kita lihat seperti apa. Pertama, orang yang puasa akan meninggalkan setiap apa yang Allah larang. Apa itu? Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berjima dengan pasangannya yang sebenarnya mungkin hatinya ingin sekali melakukannya gitu ya. Kenapa? Karena ini semua dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pahala. Ini takwa. Jadi takwa orang puasa itu apa? Pertama, dia puasa, ketika dia puasa dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Dia melakukan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu takwa. Bentuk takwa yang kedua apalagi teman-teman semua kepada orang-orang yang puasa ini. Orang yang puasa ini kan sebetulnya kita bisa saja melakukan hal-hal yang bersenang-senang duniawi. Tapi orang yang puasa itu biasanya akan lebih merasa diawasi oleh Allah SWT. Ini takwa. Takwanya dalam bentuk apa? Merasa diawasi oleh Allah. Teman-teman lagi sendiri juga nggak bakal teman-teman minum, makan, ya kan? Teman-teman lagi sendiri juga nggak bakal teman-teman melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Teman-teman akan bilang, oh saya puasa. Ya kan? Dahsyatnya puasa itu teman-teman semua. Betul-betul dia menjadi rem kalau kita ingin melakukan maksiat. Jadi bentuk takwa yang kedua dalam puasa kita ini adalah merasa diawasi oleh Allah. Ketiga, bentuk takwa kita ketika kita berpuasa, kita akan bersemangat melakukan amalan-amalan ketaatan. Orang-orang puasa itu, dia semangat untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan. Dan ketaatan ini adalah jalan menggapai takwa. Jadi ada 3 bentuk takwa nih ketika kita berpuasa. Kita meninggalkan larangan Allah dalam rangka takarrub, dalam rangka ingin berdekatan kepada Allah. Kedua, kita merasa diawasi oleh Allah. Dan bentuk ketiga takwa kita adalah kita melakukan amalan-amalan ketaatan. Teman-teman lagi puasa kan biasanya cenderung males berbuat maksiat, nggak punya energi berbuat maksiat, nggak mau ngomongin orang gitu kan, nggak lagi puasa gitu kan teman-teman kan, nggak lagi puasa gitu. Nah ini termotivasi untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, ini adalah bentuk takwa yang berikutnya ya. Hikmah yang kedua, tadi hikmah puasa yang pertama atau hikmah dan manfaat puasa yang pertama adalah mencapai derajat takwa. Kedua, hikmah berikutnya apa ketika kita melakukan puasa khususnya di bulan suci Ramadan? Hikmah berikutnya hikmah dan manfaat berikutnya adalah kita berusaha untuk meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Hikmah dan manfaat puasa adalah kita meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Orang-orang ini yang puasa ini telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya. Kan makanan itu sumber kesenangan teman-teman semua. Ya kan? Makanan, minuman itu sumber kebahagiaan, sumber kesenangan. Syahwat juga begitu. Kata Allah dalam hadis qudsi, dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Nah, sekarang kita lihat hikmah meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia saat puasa. Apa hikmahnya? Apa kebaikannya kalau kita meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia itu? Hikmahnya adalah kita bisa mengendalikan jiwa kita. Teman-teman tahu, rasa kenyang, makan yang banyak, minum yang banyak, kepuasan melakukan hubungan suami istri, itu membuat diri kita bisa saja lupa diri, kufur nikmat, lalai. Banyak makan, banyak minum, teman-teman yang sudah menikah banyak berhubungan suami istri misalnya, itu membuat kita lalai. Namun dengan puasa itu semua bisa dikendalikan. Banyak makan minum membuat kita lalai loh teman-teman semua, membuat kita kadang-kadang lupa, membuat kita kadang-kadang kufur kepada nikmat gitu. Kemudian hikmah dari kita meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia, hati kita ini akan sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat Allah. Hati kita jadi sibuk memikirkan hal-hal baik lagi puasa nih ya, dan kita sibuk mengingat Allah. Kalau seseorang terlalu sibuk dengan kesenangan dunia, ya misalnya dengan makanan yang enak dan segala macam, hati kita akan jadi lalai dengan memikirkan hal-hal baik dan lalai dari mengingat, hati kita menjadi lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita tidak disibukkan dengan kesenangan dunia, tidak disibukkan dengan makan, minum ketika puasa, maka hati kita bercahaya, teman-teman semua. Hati kita menjadi lembut, hati kita tidak mengeras. Hati kita jadi mudah untuk merenung, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berikutnya
Yang ketiga, dari ini masih dalam poin yang kedua ya. Masih dalam poin hikmah meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Di antara hikmah meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia itu ada mengendalikan jiwa, hati kita menjadi sibuk dalam memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat Allah. Kemudian kalau kita meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia, maka kita bisa menahan diri dari berbagai macam kesenangan dunia, teman-teman semua. Ya, keempat, ya, pembagian yang keempat masih dalam poin yang kedua tadi. Keempat, teman-teman tahu nggak bahwa puasa itu kan mempersempit jalannya darah. Sedangkan setan itu berada pada jalan darahnya manusia. Setan itu masuk pada jalan darahnya manusia. Ketika kita puasa, maka jalan darah kita tuh dipersempit, aliran darah kita tuh sempit. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Jadi puasa dapat menenangkan setan yang seringkali memberikan was-was kepada kita. Puasa dapat menekan syahwat, puasa dapat menekan rasa marah. Oleh karena itu, salah satunya Rasul katakan obat mujarab bagi orang yang pengen nikah namun belum kesampaian, salah satunya adalah puasa. Setan tuh masuk melalui aliran darah. Kalau kita puasa, aliran darah kita sempit, mengecil. Itu yang menjadi salah satu penyebab kenapa kita bisa lebih tenang, kita tertekan syahwatnya, nggak punya kekuatan untuk marah. Salah satunya penyebabnya karena itu. Oke. Hikmah yang ketiga. Hikmah dan manfaat puasa yang ketiga. Menjadi momentum perubahan diri. Puasa itu momentum perubahan diri. Di bulan Ramadan, kita ini teman-teman semua kan nggak mau puasa kita sia-sia. Kita nggak mau cuma dapat lapar dan haus saja. Kata Rasul apa? Betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasanya sia-sia. Kenapa? Karena puasanya Ramadannya masih diisi dengan berbagai macam maksiat. Padahal kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkan, maka Allah nggak butuh lapar dan hausnya. Kamu puasa, tapi lisannya banyak dosanya, lisannya masih ngomongin orang, lisannya masih dusta, lisannya masih ghibah, lisannya masih nyakitin orang, baik di kehidupan nyata maupun di sosial media. Kata Allah, saya nggak butuh lapar dan rasa haus kalian. Mana puasa itu seharusnya nggak begitu. Puasa itu menahan anggota badan dari berbuat maksiat loh, bukan cuma menahan lapar dan haus. Jadi kalau cuma nggak makan nggak minum, Allah nggak butuh puasa kita. Kata Rasulullah apa? Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi puasa itu menahan diri dari perkataan yang sia-sia. Lagu dan rofas dikatakan. Perkataan yang sia-sia, lagu itu perkataan yang sia-sia. Dan juga perkataan yang menimbulkan syahwat, perkataan-perkataan kotor. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi puasa adalah menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang membangkitkan hawa nafsu dan membangkitkan syahwat dan perkataan-perkataan yang kotor. Kalau ada orang-orang usil menyapamu, katakan aku sedang puasa. Itu kata Rasulullah SAW. Puasa itu hikmahnya bisa membentuk kita berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Tadi mau katakan puasa itu membuat kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kata salah seorang ulama, puasa memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menjaga anggota tubuh bersifat lahiriah maupun batiniah serta melindungi dari berbagai macam hal-hal yang merusak. Puasa akan menjaga kejernihan hati, puasa akan menjaga kesehatan anggota badan, puasa akan mengembalikan segala sesuatu yang telah diambil oleh hawa nafsu syahwat. Puasa itu adalah pembantu yang paling besar dalam merealisasikan takwa. Itu ya kata seorang ulama. Kemudian ada seorang yang mengatakan namanya Jabir bin Abdullah. Beliau menyampaikan, seandainya kamu puasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu turut berpuasa. Dari dusta, dari hal-hal yang haram. Jangan kamu menyakiti saudaramu. Bersikap tenang, berwibawalah di hari-hari puasamu. Jangan kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Jadi orang-orang puasa itu apa? Jaga pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga lisannya dari hal-hal yang haram. Jangan sakitin orang, bersikap tenang, bersikap berwibawalah di hari puasamu. Jangan jadikan puasamu sama enggak puasamu itu sama saja. Itulah sejelek-jeleknya puasa ya, ketika orang hanya menahan lapar dan haus, tapi maksiat masih jalan terus. Jadi hikmah dari puasa ini adalah momentum untuk perubahan kita teman-teman semua. Kata Rasulullah, tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan makan dan minum saja. Dia nggak ngerti esensi puasa sesungguhnya.
nggak ngerti bahwa puasa itu mencapai derajat takwa karena begitu dahsyat rahasia di dalamnya. Ya, jadi teman-teman semua, kita tahu bahwa ibadah itu bukan hanya seperti bunga yang mekar di waktu tertentu, semangat di waktu tertentu, tapi continue. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu continue, teman-teman semua. Bukan ibadah musiman. Kita pengen ibadah kita di bulan Ramadan dan pasca Ramadan nggak musiman, tetap berjalan terus. Tetap di luar Ramadan kita tetap jaga, gitu ya. Teman-teman tahu nggak, puasa juga momentum perubahan. Puasa itu memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Setiap hari, setiap saat, kita ini bergolak loh di jiwa kita. Antara jiwa yang menyuruh pada kejahatan, sama jiwa yang menyuruh kebaikan. Ya kan? Kata jiwa yang menyuruh pada kebaikan, jangan lakukan itu. Kamu sudah belajar agama, sudah belajar Quran, kamu tahu semuanya, jangan lakukan itu. Kata jiwa yang menyuruh pada keburukan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sesekali nggak apa-apa. Habis itu minta ampun kepada Allah. Setelah sholat 2 rakaat taubat, kamu diampuni oleh Allah. Coba aja nggak apa-apa. Nah itu bergolak terus setiap hari di dalam tubuh kita nih teman-teman semua. Namun puasa itu memberikan ketenangan. Puasa itu meneguhkan kita untuk mengikuti jiwa yang menyuruh pada kebaikan. Oke, yang keempat. Hikmah puasa yang keempat apa? Puasa itu membuat kita sehat. Setelah sehat ruhiyah, sehat secara batin kita. Puasa itu membuat kita sehat secara badan kita. Badan kita sehat loh teman-teman semua. Puasa itu menyehatkan badan, bisa menurunkan bobot tubuh gitu ya, bisa mengurangi resiko stroke, bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko diabetes. Puasa itu salah satu hikmahnya selain tadi yang lain-lain yang sudah Uma sampaikan, dia itu bagus buat kesehatan badan kita, kesehatan secara umum kita. Dengan puasa diperbaharuilah sel-sel kita, dibuanglah sel-sel yang sudah tua dan mati, diistirahatkan perut dan organ pencernaan. Itu salah satu hikmah dari puasa. Ingat nggak kalau kita mau operasi, suruh puasa dulu kan untuk detoksifikasi ya, untuk pembersihan. Jadi puasa itu bisa memberikan perlindungan terhadap tubuh kita. Puasa itu bisa membersihkan perut kita dari sisa-sisa makanan. Dan dokter banyaklah menjelaskan tentang manfaat-manfaat puasa ya, bisa membersihkan pencernaan dari racun yang ditimbulkan dari makanan yang nggak sehat, bisa mengurangi lemak yang berbahaya bagi jantung, dan sebagainya. Jadi salah satu hikmah puasa berikutnya adalah untuk menyehatkan badan kita. Tapi teman-teman semua, niatkan puasa untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan niatkan puasa untuk kurus ya, nanti dapatnya kurusnya aja, tapi nggak dapat pahala dari sisi Allah SWT. Niatkan puasa untuk ibadah, setelah itu kau akan mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat lainnya, salah satunya anggota tubuhmu yang sehat. Teman-teman lihat, dalam surah Asy-Syura ayat 20, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami tambah keuntungan itu baginya. Jadi niatnya harus lillah karena Allah. Barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, niatnya untuk karena dunia aja, maka Allah berikan sebagian keuntungan dunia dan enggak mendapatkan bagian di akhirat. Jadi kalau teman-teman puasa niatnya karena mau kurus, niatnya ya karena semua orang puasa ikut-ikutan aja deh. Urusan dunia ya Allah berikan sih manfaat dunia, tapi nggak dapat manfaat akhirat. Tapi kalau engkau niatnya karena akhirat, mendapatkan ridha Allah, mau menjadi orang yang bertakwa, Allah kasih termasuk kesehatan tubuhmu. Gitu ya teman-teman semua. Terakhir, apa hikmah dari puasa? Teman-teman tahu nggak bahwa puasa itu merupakan salah satu wujud dari kesatuannya umat Islam. Kekompakannya kita nih, kesatuannya umat Islam. Kesetaraan antara yang kaya dan miskin, puasa semuanya. Kaya puasa, miskin puasa. Waktunya juga sama. Di satu negara waktunya juga sama. Antara penguasa dan rakyat sama juga. Kesetaraan ya, kesatuan. Orang tua dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, mereka puasa untuk Rabb mereka. Mereka puasa untuk memohon ampun kepada Allah. Mereka puasa untuk menahan diri dari makan pada satu waktu berbuka dan satu waktu ya pada saat dari awal dari pagi sampai maghrib gitu. Sama-sama kita ngerasain namanya lapar, sama-sama dilarang dengan larangan yang sama. Jadi salah satu hikmah puasa adalah puasa merupakan salah satu wujud dari kesatuan umat Islam. Kesetaraan antar umat Islam siapapun dia. Jadi teman-teman semua, resum pada hari ini, kita tahu bahwa puasa itu banyak sekali manfaat dan hikmah. Puasa itu sebagai pembersihan, pensucian jiwa kita dari sifat-sifat buruk kita, tamak, rakus, kikir. Kita dibiasakan digembleng dalam 1 bulan ini untuk mendapatkan akhlak yang mulia seperti sabar. Kalau nggak sabar udah makan, kalau nggak sabar udah maksiat, ya kan? Kita diajarkan untuk santun, diajarkan untuk tidak berkata-kata kasaran santun. Kita diajarkan untuk dermawan. Bagaimana kita diajarkan untuk merasakan lapar.
Kalau kita nggak puasa, kita nggak ngerasain orang-orang yang lapar itu kita nggak pernah ngerasain karena kita tahu rasanya lapar. Jadi ketika kita punya harta, kita mau sedekah supaya orang itu nggak lapar karena kita udah ngerasain. Teman-teman semua, kalau kita nggak pernah ngerasain, kita nggak tahu dahsyatnya kelaparan itu. Makanya Allah kasih puasa supaya engkau merasakan lapar dalam hidupmu, supaya hatimu peka, empati, simpati kalau ngelihat satu hari nanti orang yang kelaparan karena kau dulu pernah merasa lapar dengan puasamu itu, gitu. Jadi puasa itu mengajarkan kita untuk dermawan, murah hati. Puasa itu membuat kita untuk senantiasa dilihat sama Allah, gitu kan. Nah, terakhir dari umat, teman-teman semua, ingatlah biasanya orang-orang soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan sebelum Ramadan. Ya Allah, Allahumma balikna Ramadan. Mereka pengen agar disampaikan usianya sampai Ramadan. 6 bulan loh teman-teman semua doa terus saking rindunya kepada Ramadan. Dan setelah Ramadan selesai, 6 bulan berikutnya, mereka berdoa terus. Orang-orang soleh ini berdoa terus agar amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya bahwa amalan-amalan itu tidak ternilai di hadapan Allah. Jadi, alhamdulillah, hari ini kita sudah lumayan bahas banyak ya. Umar review sedikit, kita sudah bahas mengenai beberapa hadis yang menerangkan tentang puasa dan keutamaannya. Ya, kita juga sudah bahas kenapa puasa itu sangat spesial dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Kenapa puasa itu dikatakan untuk Allah dan Allah sendiri yang membalasnya. Kita juga sudah bahas bagaimana hikmah-hikmah dan manfaat puasa. Yang pertama untuk mencapai derajat takwa, yang kedua hikmahnya kita bisa meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia, ketiga hikmahnya adalah momentum perubahan diri, keempat hikmah dari puasa adalah menjadikan tubuh kita sehat, dan kelima hikmah atau manfaat dari puasa adalah salah satu bentuk dari kesatuan dan kesetaraan umat Islam. Alhamdulillah selesai sudah pada hari ini. Mudah-mudahan bersemangat dalam menyambut Ramadan. Insya Allah Jumat berikutnya kita akan bahas masih seputar Ramadan, baik itu dosa-dosa yang kita lakukan di Ramadan, sunnah-sunnah dan sebagainya. Dan Umar ingin sampaikan hari Jumat sore hari ini ya jam 4 sore sampai jam 6 Umada di Maskan Hufat kita akan membahas mengenai hal-hal yang masih terus berkaitan dengan puasa. Terima kasih, selamat menjalankan hari-hari Jumat ini yang penuh dengan keberkahan. Mohon doanya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang punya catatan, catatannya bisa di-share di sosial media, di tag ke Uma biar Uma bisa repost dan bisa dibaca sama teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.